Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Masih tetap semangat ya. Walaupun belajar di rumah, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dong tentunya. Agar nantinya kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, ya, anak-anak yang juara, dan anak-anak yang bisa dibanggakan. Oke, adik-adik semua, sebagaimana yang kemarin sudah kakak janjikan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, ya. Kita akan membahas soal latihan tentang unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Namun sebelumnya, silakan adik-adik bisa like dan subscribe dulu, biar nantinya kakak lebih semangat untuk menyuguhkan materi-materi berikutnya. Oke, langsung saja ya. Kita akan membahas latihan soal tentang unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Ya, soal yang pertama. Bacalah penggalan teks cerpen berikut ini. Tak berapa lama usai peristiwa tersebut, akhirnya kapal berlabuh di Pulau Nyamuk. Kali pertama aku menginjakan di tanah nyamuk, tak ada kata yang bisa kuungkapkan selain kata istimewa. Sebatas mata memandang, hamparan pasir putih memanjang di sepanjang Pulau Nyamuk. Tak hanya itu, terumbu karang dan biota laut pun begitu eksotis melengkapi keindahan Pulau Nyamuk. Keistimewaan Pulau Nyamuk juga begitu sepadan dengan keramahan penduduk lokal Pulau Nyamuk. Ya, ini kakak ambil penggalan cerpen yang berjudul Menyapa Pulau Nyamuk, ya, ciptaan Nur Arif, ya. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan cerpen tersebut adalah, ya, unsur intrinsik yang dominan. Unsur intrinsik kemarin sudah kita bahas, ada 7 ya. Ada tema, kemudian alur, latar, kemudian tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat ya. Yang dominan yang mana adik-adik ya? Kita lihat di sini ya. Di sini ada Pulau Nyamuk ya. Di sini juga ada tanah nyamuk, Pulau Nyamuk lagi ya, terumbu karang dan biota laut. Di sini juga ada Pulau Nyamuk lagi diceritakan. Ya. Jadi jawaban yang tepat apakah alur, apakah tema, amanat, penokohan, atau latar? Ya, tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah latar tempat. Jadi, jika ditanya unsur intrinsik yang dominan, kalian cari yang paling mendominasi, yang paling sering diceritakan apa sih? Di sini Pulau Nyamuk diceritakan berulang-ulang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, latar tempat. Oke, paham ya? Kakak lanjutkan. Pada soal yang kedua, bacalah penggalan teks novel berikut. Bila kalian tabah, sabar, tawakal, dan berserah diri, kalian akan mendapatkan barokah, kedamaian, keindahan, dan kebahagiaan pada akhirnya nanti. Jangan menyerah, jangan biarkan nafsu menguasai hati kalian untuk membalas sakit hati dengan menyakiti terhadap siapapun juga, bahkan terhadap orang tua kita sendiri. Ya, ini dalam novel Sebening Air Mata Kaila, ya, pengarangnya Taufikur Rahman Al-Azizi. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan cerpen tersebut adalah A, tema, B, alur, yang C, amanat, D, penokohan, dan latar. Nah, sekilas ketika tadi sudah kita baca, ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada si pembaca. Apa itu? Ya, ini dia. Ya, dilihat pada kalimat pertama, bila kalian sabar, tawakal, dan berserah diri, kalian akan mendapatkan keberkahan, kedamaian. Jadi,
Unsur intrinsik yang dominan adalah amanat atau pesan moral. Oke. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Bacalah teks berikut. Hujan mulai menetes turun ketika Rana sampai rumahnya. Kilat menyambar-nyambar di langit kelam. Rana merasa tubuhnya demikian berat setelah seharian bekerja di depan komputer. Pak Arya akan berangkat ke luar negeri sehingga Rana harus menyelesaikan seluruh materi presentasinya. Rumah sunyi. Belum ada tanda-tanda berpenghuni. Ia masuk dan melepas lelah di sofa. Ya. Cerpen Cinta Penuh Air Mata karya Andrei Aksana. Pertanyaannya, latar tempat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Rumah, kemudian B. Ruang tamu, C. Kantor, D. Lobi kantor, dan yang E. Luar negeri. Ya, jangan mudah terkecoh adik-adik semua. Di sini ada latar tempat, ya, berbagai latar tempat. Ada di depan komputer, kemudian di sofa, rumah, kemudian luar negeri. Banyak sekali ya latar tempatnya, tapi kita harus jeli dalam menyikapi soal semacam ini. Sebenarnya latar tempat yang sedang dilakukan oleh tokoh di mana sih? Ya, ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya melepas lelah di sofa. Ya, itu kata kunci dalam soal ini. Ya, sofa ya erat kaitannya dengan ruang tamu. Ya, jadi jawabannya tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut ya latar tempatnya ada di ruang tamu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Bacalah teks berikut. Tak seperti dulu. Beberapa tahun yang lalu ketika ia pertama kali bertemu dengan Hari di tempat yang sama, tak jauh dari terminal bus. Saat itu, ia memang benar-benar kaget karena tiba-tiba sebuah sedan Corona berhenti di dekatnya. Maaf, Dik, boleh saya bertanya? Oh, tentu saja. Saya hampir kehabisan bensin. Sudikah adik menunjukkan tempat penjualan bensin? Pemuda itu berkata, seraya membuka pintu mobilnya, wajahnya yang tajam menyorotkan kejujuran. Ya. Penantian karya Nilawati. Alur yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Alur maju, yang B. Sorot balik, alur tunggal, kemudian yang D. Alur campuran dan alur gabungan. Ya, jenis alur kemarin sudah kakak sampaikan, ada alur maju, alur mundur, ya, atau sorot balik, dan alur campuran. Kira-kira yang mana di antara A, B, atau D? Ya, di sini ada kata kuncinya lagi, ya. Ini tak seperti dulu. Beberapa tahun yang lalu berarti itu regresif, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau masa yang sudah lampau. Jadi jawabannya yang B, tepat sekali. Alur sorot balik ya, atau mundur atau regresif. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Bacalah penggalan novel berikut. Pemuda pendiam, hobi menjalankan puasa Daud, tangkas dan cepat dalam menghafal Al-Quran, pandai berdiskusi, ramah dan banyak senyum, hobi membaca, dipadu dengan wajah yang lumayan, dan perawakan yang elok itu tidak lain adalah Mansur. Ya, dalam penggalan novel tersebut, cara pengarang menggambarkan tokoh dalam kutipan novel di atas adalah, ya, berarti cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu dinamakan penokohan. Kemarin ada dua ya, yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Di sini jelas adik-adik ya, pemuda, ya, tokoh pemuda mempunyai sifat pendiam. Dia hobi menjalankan puasa Daud, ya.
dia tangkas, cepat dalam menghafal Al-Quran, kemudian dia pandai berdiskusi, ramah, dan banyak senyum. Jelas diceritakan secara gamblang di sini, ya. Penokohannya berarti secara langsung, ya. Oke. Lanjut pada soal yang nomor 6. Bacalah teks berikut. 2 kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku untuk merambah ke dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Suatu hari, Kak Ica, saudara sepupuku, datang menawariku untuk berbisnis menjual pakaian. Akhirnya, usaha tersebut pun menuai hasil yang gemilang. Oke, cara pengarang menggambarkan tokoh dalam kutipan novel di atas adalah A. Secara langsung, yang B. Melalui jalan pikiran tokoh, C. Melalui dialog tokoh, yang D. Tingkah laku tokoh, dan yang E. Penggambaran tokoh lain. Ya. Yang A berarti itu secara langsung, yang B, C, D, E itu berarti secara tidak langsung. Nah, di sini ya adik-adik perlu diketahui tidak ada yang diceritakan secara langsung seperti soal pada nomor 5 tadi ya. Kita harus mikir ya. Kita perlu berpikir keras untuk mencari watak tokoh aku di sini ya. Wataknya apa sih ya? Dia diceritakan kutekuni masa pendidikan ya, tinggi dengan sepenuh hati hingga menuai hasil yang gemilang. Sebenarnya watak tokoh aku di sini itu gigih ya, pekerja keras. Tapi apakah di sini ada kata gigih atau pekerja keras? Tentu tidak, karena cara pengarang menggambarkan itu secara tidak langsung, ya. Melalui apa? Melalui tingkah laku si tokoh aku, ya. Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati, dengan semangat, sehingga menuai hasil yang gemilang. Jadi jawabannya yang D, ya. Lanjut soal nomor 7. Bacalah penggalan teks cerpen berikut ini. Bising kendaraan dengan debu-debu bertebaran seakan mengoyak jiwa pemberani yang siap berjuang demi mendapat sesuap nasi. Walau matahari masih malu-malu menampakkan diri, tidak lantas membuat manusia untuk enggan melangkah mengais rezeki di dunia ini. Sebab Tuhan telah melimpahkan ladang rezeki yang jika dihitung tak akan bisa kita menghitung berapa jumlahnya, ya. Ini saya ambil cerpen saya sendiri yang berjudul Pensil Patah. Pertanyaannya, kalimat pertama dalam kutipan cerpen tersebut mengandung majas, ya. Ya, sekarang sudah masuk ke pembahasan majas atau gaya bahasa. Yang A pilihannya metafora, B litotes, C hiperbola, D. Paralelisme, dan yang E. Personifikasi. Ya, kira-kira yang mana adik-adik jawabannya? Kita lihat kata kuncinya. Ya, bising kendaraan dan debu-debu. Debu itu benda mati ya, walaupun bisa terbang ya, bisa bertebaran, tapi itu sebenarnya benda mati. Mengoyak jiwa pemberani ya, mengoyak, mengejar. Artinya benda mati diibaratkan hidup seperti manusia, berarti majas personifikasi, bukan metafora, litotes, hiperbola, apalagi paralelisme. Jawabannya yang E. Oke, kakak bahas ya satu-satu. Metafora itu kiasan ya, majas berupa kiasan yang mengandung makna bukan sebenarnya. Contohnya ya, bunga desa, kemudian lintah darat ya, lintah darat itu kan rentenir ya, sang raja malam atau bulan, sang raja siang ya, naik darah ya, itu artinya marah, besar kepala, sombong, dan lain sebagainya. Artinya kiasan yang mengandung makna bukan sebenarnya. Kemudian litotes mengungkapkan perkataan secara lebih halus atau merendah. Mampirlah ke gubuk reokku ya,
hanya ini yang bisa saya suguhkan dan lain sebagainya. Kemudian hiperbola mengungkapkan perkataan secara berlebihan, ya, suaranya menggelegar, ya, membelah angkasa. Contohnya seperti itu. Itu berlebih-lebihan, ya, atau melebih-lebihkan. Kemudian paralelisme mengungkapkan perkataan secara berulang-ulang. Ya, misalkan pagi ini aku berjalan, pagi ini aku menapaki jalan-jalan dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang diucapkan berulang-ulang. Nah, yang personifikasi sendiri tadi, suatu benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Oke, jawabannya yang E ya. Lanjut, soal nomor 8. Bacalah penggalan teks cerpen berikut. Sepertinya, seperti umumnya, artis-artis yang sedang naik daun di negeri ini, aku pun kemudian menjadi incaran perusahaan-perusahaan untuk pembuatan iklan, diminta menjadi presenter dalam acara-acara seremonial, menjadi host di TV, bahkan tidak jarang aku diundang untuk presentasi dalam seminar-seminar tokoh-tokoh cendekiawan, ya, sang primadona karya A. Mustofa Bisri. Pertanyaannya, kalimat pertama dalam kutipan cerpen tersebut mengandung majas. Majas apa? Ini yang ditulis miring atau dicetak miring. Naik daun, ya, naik daun. Apakah iya si artis-artis naik daun? Ya, tentu saja tidak bisa. Itu namanya kiasan yang tidak mengandung makna sebenarnya. Majas apa? Iya, metafora. Gampang ya. Kita lanjut soal yang ke-9. Bacalah penggalan teks cerpen berikut. Aku melangkah pelan meninggalkan pekarangan sambil menenteng beberapa plastik kresek. Sampai di pinggir jalan, langkahku kupercepat sambil menoleh ke belakang untuk kali terakhir. Mereka melambai-lambaikan tangan dari beranda. Meski kini aku berlari kecil, ya, lalu lenyap. Ya, Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Majas yang dominan dalam penggalan novel tersebut adalah A. Metafora, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Klimaks, E. Antiklimaks. Ya, cara kasih tipsnya adik-adik, jika ada kata-kata yang dari bawah ke atas, ya, itu namanya majas apa? Klimaks, ya. Di sini dilihat, aku melangkah pelan, langkahku kupercepat, percepat lagi, kemudian aku berlari lebih kencang lagi, lalu lenyap. Itu namanya majas klimaks. Artinya menggunakan kata-kata secara berurutan dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan majas anti klimaks, ya, itu kebalikannya, ya. Jadi dari tingkat yang atas ke tingkat yang lebih rendah, ya, itu anti klimaks. Oke, majas sudah, kita lanjut. Bacalah penggalan novel berikut. Dukuh Paruk masih diam, meskipun beberapa jenis satwanya sudah terjaga oleh pertanda datangnya pagi. Kambing-kambing mulai gelisah dalam kandangnya. Kokok ayam jantan terdengar satu-satu, makin lama makin sering. Burung cikatan mencacet-cacet dari tempat persembunyiannya, ya. Ini Ronggeng Dukuh Paruk, ya, novel ciptaan Bapak Ahmad Tohari. Alurnya, tahapan alur dalam kutipan novel tersebut adalah A. Pengenalan situasi cerita, B. Pengungkapan peristiwa, yang C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, dan yang E. Penyesalan. Ya, jawabannya yang paling tepat yang mana? Ya, tahapan alur itu mulai dari pengenalan, kemudian pengungkapan peristiwa, setelah peristiwa menuju ke konflik, ya. Setelah konflik menuju ke puncak atau klimaks. Kemudian konflik menurun hingga sampai ke penyelesaian, ya. Karena di sini baru menceritakan awalnya, ya, dikenalkan Dukuh Paruk itu seperti apa, kemudian
Di sana seperti apa suasananya? Jadi jawabannya yang A, pengenalan, baru ke tahap pengenalan situasi ke cerita, belum ke konflik apalagi ke klimaks. Oke, lanjut. Soal yang ke-11. Bacalah penggalan novel berikut. Atas dasar semua bukti yang ada dan pengakuan Naura, akhirnya mau tidak mau Dewan Hakim memutuskan diriku tidak bersalah dan bebas dari dakwaan apapun. Takbir dan hamdalah bergemuruh di ruang pengadilan itu, dilantunkan oleh semua orang yang membela dan bersimpati padaku. Seketika itu, aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah memelukku dengan tangis bahagia tiada terkira. Ya, ayat-ayat cinta ciptaan Habibur Rahman El-Qirazi. Soalnya, tahapan alur dalam kutipan novel tersebut adalah apakah pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, atau penyelesaian. Nah, di sini jelas ya, sudah menegangkan sudah ketika di pengadilan. Tapi di sini ya akhirnya happy ending. Ya, berarti apa? Karena happy ending ya sudah ke tahap penyelesaian ya. Jawabannya yang E. Kemudian soal nomor 12. Bacalah teks berikut, semua bersedih, langit pun tampak mendung seakan ikut bersedih. Jenazah Yuda terbaring kaku di ruang depan. Masyarakat datang berbondong-bondong memenuhi rumah duka. Mereka ikut kehilangan seorang Yuda yang selama ini sangat rajin mengurus masjid, rumah, serta ringan tangan dalam memberi bantuan. Sebagian masyarakat sudah berangkat ke pemakaman untuk menggali kuburan dan mempersiapkan pemakaman. Sudut pandang dalam penggalan teks di atas adalah apakah orang pertama pelaku utama, apakah orang pertama pelaku sampingan, orang kedua pelaku utama, orang ketiga serba tahu, atau orang ketiga terbatas. Ya, jangan bingung adik-adik. Di sini kata gantinya adalah nama orang ya, dia atau Yuda. Pengarang menceritakan tokoh Yuda, berarti orang lain. Pasti di sini sudut pandangnya orang ketiga, tinggal apakah serba tahu atau terbatas ya. Karena pengarang menceritakan Yuda ya secara detail. Dia tahu Yuda itu kesehariannya seperti apa. Dia sebagai orang yang rajin mengurus masjid, rumah, serta ringan tangan dalam memberi bantuan. Jadi jawabannya yang ya, D, tepat sekali. Orang ketiga serba tahu. Ya, soal yang ke-13. Bacalah teks berikut, lantai satu kapal terisi penuh dengan kendaraan dan barang-barang milik penumpang. Lantai 2 kapal pun semua kursi juga telah terisi. Aku memutuskan beranjak ke geladak kapal. Sampai di atas, aku kembali mengernyitkan keningku. Lagi-lagi, beberapa kursi di atas juga terisi penuh. Mau bagaimana lagi? Akhirnya aku hanya bisa gigit jari, berdiri sambil menikmati semilir angin laut kota Jepara. Ya, ini juga sama ya, cerpen karya kakak sendiri yang berjudul Menyapa Pulau Nyamuk. Pertanyaannya, sudut pandang dalam penggalan teks di atas adalah apakah orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang kedua pelaku utama, orang ketiga serba tahu atau terbatas. Ya, di sini jelas ada kata ganti aku ya. Aku berarti itu sudut pandang orang pertama ya. Diceritakan dari awal sampai akhir ya, ada aku, kemudian aku lagi, di sini juga aku ya. Aku berarti sudut pandang orang pertama pelaku utama. Ya, jelas ya adik-adik semua yang sudah kakak sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kakak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dari kakak cukup sekian, tetap semangat. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa menambah motivasi belajar adik-adik semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.